Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman kepada kita. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Baik, sebelum saya memulai dakwah saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Bambang Yusuf Pasaribu, NIM 4121075, dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN SMDD Bukit Tinggi. Baik, langsung saja. Adanya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan akan menyampaikan isi jadwal saya yang berjudul Dekati Allah dalam hidupmu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, merasa kecewa dan bersedih hati karena masalah dalam hidup adalah hal yang wajar terjadi pada setiap manusia. Setiap orang yang mengalami beban hidup tentu membutuhkan tempat berkeluh kesah, tempat bercerita, dan bersandar akan masalah yang sedang dihadapi. Di masa ini, yang mana teknologi dan media sosial menjadi hal yang sangat eksis di kalangan masyarakat, menjadi salah satu alternatif untuk mencurahkan kesedihan tersebut. Tidak sedikit orang kemudian bercerita masalah dan kesedihannya di dunia maya. Seringkali media sosial dipakai untuk mengumbar kesedihan. Setiap masalah yang terjadi dalam hidup manusia menjadi salah satu tolak ukur kebijakan dalam bersikap. Bagaimana sikap seseorang ketika ia sedang sedih atau senang. Dan pada dasarnya tidak semua persoalan harus diadukan kepada setiap orang. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat kembali, tempat pulang, tempat bercerita, dan tempat mengadu dari semua problematika hidup yang dialami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran, surah Al-Quran Yusuf, surah Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ketahuilah wahai saudariku, sungguh tempat yang pantas untuk kita mengadu itu adalah segala persoalan hanyalah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lebih baik selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung, berkeluh kesah kepada manusia tidak menjamin cerita kita didengar dan diterima. Tidak juga menjamin bahwa kita akan merasa tenang setelahnya. Akan tetapi berceritalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan permohonan itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Uhibbu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Yang artinya,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Mungkin boleh saja kita bercerita kepada makhluk, akan tetapi yang paling utama adalah kita mengadu terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercerita kepada manusia lain sesuai dengan kadarnya. Artinya tidak berlebihan dan tidak gegabah mempergunakan media sosial sebagai tempat curahan hati. Baik, menurut Al-Qutubi, ayat yang sudah ditentukan untuk mendekatkan dan mengadu kepada Allah, yaitu ayat itu menunjukkan bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa tidak ada yang dapat memberikan petunjuk atau menyesatkan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggilan kepada manusia untuk mengesahkan Allah dan bertawakal sepenuhnya kepadanya dalam urusan hidup mereka. Dan ayat itu juga menegaskan kekuasaan dan keadilan Allah sebagai pemimpin yang maha kuasa dan maha pembalas. Secara umum, ayat itu menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada yang memberi petunjuk dan untuk menyesatkan kecuali Allah. Mungkin kesimpulan dari isi